The President Center selain menjaring pemimpin ideal masa depan juga berperan serta mewujudkan pengembangan program penerapan inovasi di bidang antara lain kedaulatan dan ketahanan pangan, sektor pertanian, sistem ekonomi kreatif dan digital, teknologi alternatif dan energi terbarukan, peningkatan potensi maritim dan industri kecil, pengembangan transportasi masa depan, bermitra dengan Frogs Indonesia yang telah memproduksi mobil terbang pertama di Indonesia, menggelorkan kesenian dan kebudayaan Nusantara, serta pengkajian hukum, perundang-undangan, dan kebijakan publik. Kembali bersama saya, Gatot Suryo, di acara Presiden Talk yang diselenggarakan oleh The President Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Kali ini mengangkat tema Financial System and Capital Investment. Sudah hadir bersama saya seorang entrepreneurship muda, ahli bidang bisnis, strategi, Bachelor of Commerce, BCom, untuk bidang studi Communication and Media Studies, Universitas Paramadina. Hobinya menembak, memanah, bermain bola, dan sempat membeli klub Batavia FC Liga 3 Regional. Saat ini sebagai Chairman of the Board di Aguslan Lekswara, Chairman Komite Aguslan Capital Corporindo, dan aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kesenian, olahraga, politik, dan bisnis. Dia adalah Dwi Wardanu Aguslan atau lebih dikenal sebagai Danu Aguslan. Selamat datang, Mas Danu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Gatot. Sehat, apa kabar? Ya, sehat. Baik, sehat semua ya, Mas Danu. Alhamdulillah. Tetap aktif di tengah pandemi ini ya. Harus aktif, Mas. Iya. Mas Danu, terima kasih sudah hadir, berkenan hadir ya. Sama-sama. Tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kali ini kita mencoba mengangkat sebuah tema financial system dan capital investment. Langsung saja saya masuk ke segmen pertama, Mas Danu. Saya langsung bertanya aja nih, karena waktunya dibatasi nih. Langsung nih ya. Langsung saja, Mas Danu. Mas Danu, kita bicara sistem keuangan ya. Sistem keuangan adalah kumpulan lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dalam memperlancar semua transaksi keuangan. Bagaimana menurut Mas Danu jalannya sistem keuangan di masa pandemi yang dilaksanakan oleh pemerintah? Oke, jadi kalau ngomong pandemi ini kan seluruh dunia ya. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa yang mengalami namanya defisit itu nggak cuma Indonesia. Semua jadi, ya. Jadi kalau saya mau baca, boleh saya baca datanya ya? Oh, silakan Mas Danu. Ini 2021 itu Amerika Serikat itu minus 8,7%. Jerman minus 3,2%. Ini kita ngomongin yang powerhouse aja ya. Prancis minus 6,5%. Italia minus 6,2%. Jepang itu minus 6,4%, Inggris minus 9,2%, Kanada minus 8,7%, Indonesia nih 5,5%, China 11,8%, India 10,9%, Malaysia 4,7%, Thailand 4,9%. Nah, kurang lebih kan berarti kalau kita ngomong pandemi ini kan banyak yang terdampak ekonominya. Nah, kalau kita balik lagi ke pemerintah ini kan bahwa ini pandemi ini kan banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kehancuran. Nah, saat ini kalau kita ngomongin masalah bagaimana pemerintah menangani sistem keuangannya ini, nah kita ngomong lagi ke data lagi bahwa seharusnya dalam keadaan kita warfare, perang senjata biologi seperti ini, kita ini harusnya kan
kalau dari belajar dari udah saya belajar kita ngomong yang udah dulu sebelum pandemi deh, bahwa di Indonesia ini APBN kita 2015 itu defisitnya 318,5 triliun. 2015 Mas Danu. Ya, 2016 itu 307,7 triliun. 2017 330,16 triliun. 2018 325,9 triliun. Dan terakhir nih sebelum pandemi 296 triliun. Ya kan? Kalau kita bernegara itu kan harusnya kita untung. Kalau jangan kita mengandalkan insentif pajak aja dinaikin, sementara ini kan kebijakannya kan untuk menaikkan pendapatan negara supaya tidak defisit, itu kan katanya kan Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani yang terhormat nih Ibu, mohon maaf nih Bu ya. Jadi dia kan minta bahwa pajak itu dinaikin. Saya baca data lagi ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Silakan Mas Danu. Jadi apa namanya APBN kita ini 26,9 itu untuk belanja pegawai, ya kan? Terus itu ini kita ngomongnya pos-pos besarnya aja ya. Terus untuk ekonomi 26,2. Terus habis itu yang sebesar nomor 3 itu perlindungan sosial 13,3% dari 2.700 triliun. Sekarang gini aja. Apakah kita harus tetap berpikir pola pikir dengan sebelum pandemi? Ini kita lagi di masa pandemi ini kan, kalau kita menganalogikan sebuah keluarga ini, kita lagi kesusahan nih, Bu ya, kita ngirit gitu, atau kita dengan duit yang ada ini kita berdayakan untuk sesuatu yang produktif. Oke. Seperti apa itu ya kalau yang produktif? Menurut saya produktif harusnya BUMN ini digenjot. Jadi gini, dibuatlah BUMN baru. Jadi alokasi itu jadi dipangkas nih. Misalnya buat negara ini alokasi aparatur nih dipangkas, yang nggak perlu itu kan, jadi banyak kementerian itu yang manusia sebenarnya tidak perlu ada di situ. Itu menghabisin anggaran toh. Yang mengirit itu tadi ya, mengirit anggaran. Dengan mengirit anggaran, kita bisa bikin BUMN yang produktif. Contoh yang kita bicarakan di Presiden Talk sebelumnya, bahwa kita bisa bikin BUMN untuk UMKM, kita bisa bikin BUMN untuk kerajinan tangan, makanan, terus pertanian, khusus untuk pertanian sendiri gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin gitu di situ. Jadi baik, Mas Danu. Terpaksa saya potong ini. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita ini pengamatan Mas Danu ini mengenai pasar keuangan ya. Sistem keuangan juga merupakan seperangkat institusi yang memungkinkan pertukaran dana mencakup berbagai lembaga keuangan seperti bank, Mas Danu, pasar keuangan, kemudian perusahaan asuransi dan sebagainya. Ini bagaimana menurut Anda terhadap perkembangan pasar keuangan di masa pandemi ini? Kita bicara yang di masa pandemi ini saja, Mas Danu. Nah, kalau kita ngomongin masa pandemi, nggak bisa kita lepas dari sejarah dulu. Bahwa kita ngomong dari pasar keuangan dulu ya. Awalnya pasar keuangan, jadi kita nih sebagai bangsa Indonesia ini kita harus bangga bahwa adanya pasar keuangan atau sistem IPO atau saham terbuka itu pertama kali itu ada di Belanda pada tahun 1600 awal. Sebelum adanya ekspedisi ke sini, itu diprakarsai oleh 17 bankir Yahudi yang nama kelompoknya Hirneven 17. Hirneven 17 itu mereka patungan kongsi untuk mengambil apa yang ada di negara kita, contoh rempah-rempah, beras, dan produk-produk lainnya pada saat itu dibutuhkan di sana, karena pada saat itu kan mereka mengalami sakit asma yang membutuhkan rempah-rempah dari sini. Nah, itu kan mulai perawalannya di situ, bahwa pada saat itu ini pasar keuangan dunia ini bisa dikembangkan. Itu cikal bakalnya pasar keuangan dunia saat ini tuh ya munculnya di negara ini. Kemudian kaitannya dengan masa pandemi, Mas Dan. Nah, dengan masalah pandemi ini, jadi gini, sistem ini pada saat itu kan dianggap berhasil. Pada saat ini kita lihat banyak sektor-sektor yang sebenarnya tidak menguntungkan tapi meroket nilai sahamnya. Contoh, kita ngomong Gojek, apakah Gojek sudah untung?
Belum kita ngomong lagi masalah teknologi yang lain kayak SpaceX, kayak Tesla udah untung. Oke, kita ngomong masalah teknologi SpaceX apa segala macam, apakah sudah untung? Tapi valuasinya sangat tinggi. Tapi yang sektor-sektor real yang benar-benar ada itu justru jatuh harganya. Bitcoin, kita ngomong Bitcoin, cryptocurrency, naik semua. Apakah duit itu benar ada? Nggak ada. Yang dimana yang nggak ada itu jadi tinggi, yang ada makin turun. Karena apa? Balik lagi, kita ini dikontrol oleh 1%, 99% kita penduduk dunia ini dikontrol kekayaannya oleh 1% orang. Nah, kita terjebak dalam sistem finansial, perbankan, pasar saham itu diciptakan oleh mereka semua. Kita terjebak di sini. 1%-nya itu apa itu? 1%. Kalau saya boleh buka, ada di situ orangnya semua di City of London, bukan di London ya, di City of London. Boleh cari City of London itu apa di Google. Nanti saya Google. Iya, cukup boleh, Mas Danu? Cukup? Boleh, nggak? Udah cukup. Saya lanjut ini. Sekarang mengenai ini, stabilitas sistem keuangan tidak hanya berlaku untuk sebuah negara, ya, tapi juga untuk industri perusahaan. Salah satu contoh misalkan usaha di bidang capital investment ya, memberikan modal kepada perusahaan yang memerlukannya. Modal usaha seperti apa itu Mas Dan? Terutama di masa pandemi ini. Oke, jadi sistem keuangannya jadi gini loh. Kita kalau untuk perusahaan sendiri itu kan bukan masalah sistemnya ya. Jadi sistem keuangan kan luas ya apa ngertiannya. Ya, ini modal sih. Ya, oke. Makanya saya ngomong sini ngomong kapital ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan tertentu itu kita lihat kebutuhannya dari perusahaan. Jadi gini, untuk membiayai perusahaan itu kan ada dua. Ada OPEX, operational expenditure atau pengeluaran operasional. Dan yang kedua itu ada capital expenditure atau kebutuhan kapital. Di mana perusahaan capital expenditure itu berbentuk misalnya kita punya pabrik. Kita butuh perluasan untuk mendapatkan revenue yang lebih besar. Berarti kan kita perlu perluasan pabrik. Perluasan pabrik itu mencakup misalnya aset dari tanah, habis itu membangun pabriknya supaya revenue naik, lalu habis itu ada mesinnya di dalamnya. Itu namanya kapital. Bukan infrastruktur tidak termasuk, bukan ya? Infrastruktur termasuk, infrastruktur yang ada di dalam itu kan infrastruktur kan bangunan kan infrastruktur. Nah, itu termasuk dalam capital expenditure. Nah, itu masuknya di aset kalau di apa namanya di KJPP nanti itu biasa di valuasi itu biasanya itu masuknya di dalam aset tak bergerak. Nah, yang kedua itu ada OPEX. OPEX itu operational expenditure di mana ada karyawan, kebutuhan karyawan, ada kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dari pabrik itu, contoh dari bahan bakarnya kalau misalnya kita punya pabrik, listrik, konsumsi makan buat karyawan makan siang apa segala macam ada di situ semua. Nah, kita harus melihat dengan jernih bahwa apa yang saat ini krusial untuk menaikkan revenue sebuah perusahaan. Misalnya kita saat ini kita lemahnya di operasional. Operasional berarti kita suntik dananya di OPEX-nya. Gitu. Jadi kita harus lebih cermat lah. Kita riset dulu lah apa sih kebutuhannya, baru kita di situ invest. Jadi tidak asal memberikan modal gitu ya, harus kita lihat kebutuhannya apa. Ya, kalau misalnya kita asal ya kita bangkrut Mas. Mas Danu, ini dengan sistem keuangan yang stabil, ekonomi bisa terus tumbuh ya dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Untuk usaha di bidang kapital seperti apa sih dan bagaimana sistem dalam mengatur investasi ya? Sistem dalam mengatur investasinya Mas Danu. Sistem untuk mengatur investasinya. Jadi kalau saya memperhatikan dulu nih apa namanya apa yang di bidang apa yang kita kerjakan. Untuk jadi kan semua tuh treatmentnya beda-beda. Contoh kalau misalnya kita di manufaktur beda, di pertambangan beda, di semua hal tuh beda. Jadi harus kita research dulu, kita
apa namanya, kita lihat kebutuhannya dulu lah apa, seperti apa kebutuhannya gitu. Jadi ada prioritas-prioritas yang ini ya harus dijalankan, yang mana yang lebih prioritas utama gitu ya. Jadi kita riset dulu. Berarti setelah kita riset, kita temukan apa masalahnya, baru kita tentukan skala prioritas 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Setelah itu kita lakukan, pemetaan ya Mas Danu ya. Benar. Kita review, habis itu baru setelah kita lakukan, kita ulang lagi. Apakah ini kita sudah berjalan dengan baik, kita review lagi. Kita evaluasi lagi. Oke, keren. Nah, sekarang kita bicara risiko Mas Danu. Dalam memberikan investasi jangka panjang, tentu akan mengalami risiko-risiko ya, seperti perubahan nilai investasi itu sendiri dan penyesuaian nilai mata uang. Bagaimana strategi untuk memproteksi dan mengantisipasi risiko kerugian tersebut, Mas Danu? Jadi gini, kalau untuk investasi jangka panjang kan gini, kita itu kan selalu, kalau investasi itu kan melihat untuk jangka panjangnya, pendek dulu, menengah, panjang itu seperti apa perencanaannya. Nah, untuk dari situ kan, dari perencanaan itu kita bisa mengantisipasi manajemen risknya seperti apa, resiko-resikonya apa aja, dan di situ kan ada pelajaran namanya manajemen risk, di mana resiko ini bisa dikecilkan dengan solusi seperti ini, resiko ini dikecilkan seperti ini. Nah, balik lagi, seperti apa industri yang sedang kita investasikan. Jadi awal ya, perencanaan dari awal itu ya. Perencanaan dari awal. Jadi strategi jangka pendek, menengah, panjangnya seperti apa. Dan strateginya apa, pasti ada resikonya. Jadi kalau kita ngomong mengurangi resiko, ya kita pelajarin dulu industrinya. Oh, resikonya seperti ini, ya udah kita mengantisipasinya seperti ini. Betul, bagus. Oke, Mas Danu, kita istirahat sejenak ini, tapi kita akan coba lihat teman-teman dari TV Desa ini banyak sekali. Ampun, ini hanya absen nih ya, hadir menyimak dari Bandung, dari Klaten, ada dari Bengkulu, Kalimantan Barat, wah ini ada Gresik, Lampung, semua mengikuti. Halo Lampung, saya setengah Lampung loh. Oh iya, wah Mas Danu, halo Lampung, ini ada Lampung Barat 5 ini. Kemudian kemudian ada dari mereka hadir menyapa hai, semua menyapa hai. Saya kira kalau teman-teman pemirsa mau menanyakan sesuatu ke Mas Danu Aguslan, nanti bisa kita sampaikan ya. Baik, boleh, monggo. Baik Mas Danu, saya akan istirahat sejenak, nanti kita lanjut di segmen berikut. Acara ini diselenggarakan oleh Presiden Center, lembaga independen pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa, didukung Lembaga Musik Indonesia LMI, Asosiasi Komunitas Musisi Indie Kreatif Askomik, Kamar Musik Nusantara KMN, Perpromi, Perkumpulan Profesi Musik Indonesia, Jendela Ide Indonesia, GoPlay, dan TV Desa. Tetap ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sebelum melanjutkan perbincangan saya dengan Danu Aguslan, kita simak video tayangan singkat berikut ini. Oke, baik Mas Danu, kita lanjutkan ini. Sebenarnya saya ingin menanyakan mengenai kriteria memilih sistem keuangan ya, tapi kita coba
skip. Boleh Mas Danu, saya akan mencoba di pertanyaan yang berikutnya. Mas Danu, di masa pandemi ini bidang apa saja yang menguntungkan menurut Anda perlu diberikan permodalan? Menurut saya bidang apa saja Mas Danu? Jadi kalau menurut saya bahwa kita ini kan setiap hari makan. Walaupun mau pandemi mau enggak, kita tiap hari makan. Jadi kalau menurut saya yang harus diberikan investasi itu pertama bidang pertanian atau dibeli permodalan ya, pertanian. Yang kedua adalah bidang perikanan atau nelayan. Yang ketiga peternakan. Ya, dan yang keempat yang jelas pedagang kaki lima yang berhubungan dengan pangan. Karena pada saat ini ya mereka yang terdampak, karena saya lihat kebijakan juga bahwa mereka itu susah mendapat permodalan, padahal itu bisa menjadi tulang punggung untuk ekonomi kita yang saat ini udah defisit terus, ngutang terus. Nah, itu bisa dijadikan pilar gitu untuk kita membangun ekonomi yang gemah ripah toto tentrem. Apa Mas Gatot? Gemah ripah lo jinawi toto tentrem Artorajo. Mas Danu, ini banyak teman-teman dari TV Desa ini yang berlatar belakang atau usaha petani ya. Nah, bagaimana menurut Mas Danu memberikan permodalan bagi para petani, sementara kalau dalam tanda kutip ya, kalau misalnya para petani yang tidak tahu bagaimana mengajukan semacam proposal, tidak tahu bagaimana harus menyampaikan keluh kesahnya di masa pandemi ya, bahwa mereka butuh modal, butuh apa. Gimana menurut Mas Danu? Ya. Jadi kalau saya ngelihat itu bahwa sangat dibutuhkan, karena mereka banyaklah pasti mengeluh. Apalagi kemarin ada juga beberapa saya dengar ada juga yang gagal panen juga ya. Pasti kan udah mengeluarkan modal tapi akhirnya gagal panen. Nah, pertama-tama kan kita harus bikin proposal. Jadi gini, berkaca dari yang udah kita pernah ini, bahwa harus dibikinkan suatu paguyuban atau koperasi dulu, diwadahi oleh koperasi. Misalnya dalam satu daerah itu ada anggaplah 50 orang tani, terus kita bikin wadah, sebagai wadahnya itu koperasi, bahwa nanti punya program seperti apa nanti kita yang bikinkan, nanti dari cara bertaninya seperti apa diedukasi, terus habis itu paket teknologinya apa supaya bisa menghasilkan yang lebih. Yang ketiga itu bagaimana sistem pemasarannya, bahwa ini karena banyak yang nonton dari TV Desa juga pasti mengalami yang namanya bukan diambil ya, itu terlalu kasar lah. Misalnya ibarat untungnya itu diambil sama tengkulak yang seharusnya bisa dijual ke end user atau kita bisa ekspor yang nilainya lebih tinggi. Ada nilai tambahnya di situ. Nah, disinilah peran edukasi tadi, terus teknologi apa yang dipakai, terus dilanjutkan lagi sama sistem pemasarannya. Tapi ya kalau misalnya mau seperti itu ya, kalau kita mengharapkan pemerintah ya agak susah. Makanya coba kita guyup, kita ngobrol apa sih yang menjadi kendala. Karena kendala di setiap daerah itu kan pasti bermacam-macam, nggak mungkin satu. Nah, dari situ kita cari solusinya seperti apa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua keadaan di satu tempat dengan tempat lain. Pada dasarnya sih itu. Jadi kalau memang ada yang mau diskusi, monggo aja, nggak apa-apa. Saya open kok orangnya. Jadi kalau ini yang tadi saya ingin tanyakan itu, ketika buat para, nggak hanya kalangan petani. Tadi Anda sebutkan juga pedagang kaki lima. Apakah mereka tidak tahu bagaimana
mengajukan, kalau tadi saya bilang apa, Mas Danu juga bilang itu proposal, jadi propose kepada pemerintah. Apakah tidak sebaiknya ini pemerintah yang menjemput ya? Jadi gini, Begitu ya? Iya, jadi gini, seharusnya pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Jadi gini, apa kesusahan masyarakat itu, itulah difasilitasi. Misalnya kan ada Kementerian Sosial, ntar bisa bergabung sama kementerian apa. Oh, ini ada pedagang kaki lima di daerah A. Kita nggak mau nyebut spesifik lah ya. Ini kesusahan modal. Kayak contoh kemarin lah warteg lah yang banyak ditutup, sampai 15.000 tutup. Ini apa sih permasalahannya sampai masalah seperti ini? Pemerintah harusnya turun tangan. Turun tangan untuk apa? Bantu permodalan. Gimana caranya? Kita nggak usah pakai bunga lah karena kita lagi keadaan pandemi seperti ini. Karena itu ada anggaran sebesar 20, sebentar saya lihat dulu ya datanya ya. Ada 26,2, itu ada 511 triliun untuk pemulihan ekonomi, untuk ekonomi ya. Saya nggak tahu detailnya pemulihan ekonomi berapa. Turunlah ke lapangan, lihatlah kenyataan masyarakat itu seperti apa. Jangan cuman kita duduk di meja tok aja, turun gitu loh. Kalau dia nggak mau turun, ya udah pegawainya bisa turun, eselon 1, eselon 2 bisa turun. Masyarakat ini sedang butuh kehadiran pemerintah, gitu loh. Jadi, tapi pemerintah sudah hadir untuk bantuan langsung tunai, Mas Danu. 300.000, ya, 300.000 beli makan, beras, sekolah sekarang online, terus habis itu beli listrik, habis Mas, modalnya gimana? Gimana mau nambah modal? Sementara kita tahu untuk PKL itu range untuk modal bikin awalnya itu range-nya itu 5 sampai 15 juta. Opo ya masuk akal? Enggak. Cobalah turunlah pemerintah itu. Jangan pasang baliho aja. Itu 300 miliar pasang baliho itu bisa buat rakyat. Oke, tahan Mas Danu. Mas Danu ini mulai keliarannya mulai biasa anak muda, tokoh muda, milenial. Dia selalu tangkas dan sedikit liar. Baik Mas Danu, kita bicara mengenai perbankan dan keuangan ya. Kita akan coba ini. Saya akan cerita sedikit, nanti saya ingin Mas Danu menanggapinya. Seperti yang kita telah bahas tadi bahwa sistem keuangan juga mencakup lembaga keuangan, diantaranya adalah bank. Ya. Nah, seperti yang diberitakan bahwa Indonesia perlahan-lahan mulai meninggalkan dolar Amerika. Ini saya kutip dari cnbcindonesia.com ya. Nanti bisa dicek tanggal 5 Agustus ya, kalau nggak salah itu ya. Bank Indonesia dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan transaksi menggunakan skema keuangan lokal seperti halnya di Cina, Malaysia, dan Jepang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana prediksi Anda? Apakah rupiah akan menguat? Bagaimana dengan transaksi yang menggunakan kurs dolar tadi? Jadi gini, kita kalau ngomongin masalah mata uang ini kan kita pernah bahas di masalah sebelumnya ya, di talk sebelumnya bahwa bank sentral kita ini dikuasai oleh pihak swasta. Nah, kita mundur ke sejarah tahun 1944 sebelum Amerika itu mematok, itu ada pertemuannya di Jacqueline Island itu tahun 1944, boleh dicek di Google bahwa disetujui pada saat itu transaksi di dunia ini menggunakan dolar. Itu yang pertama. Dan saat ini Federal Reserve pun sama. Federal Reserve itu kan bank sentralnya Amerika, yang katanya bank sentralnya Amerika. Padahal dikuasai oleh swasta juga. Nah, sekarang kalau kita ngomongin masalah rupiah ini, apakah kita bisa mengurangi ketergantungannya? Nggak bisa. Karena kita ini sudah terjebak oleh sistem yang diatur beratus-ratus tahun bahwa kita ini harus menggunakan dolar. Nah, sekarang kita mau melawan hegemoni itu dengan cara ini. Ya, kita nggak bisa begitu aja. Karena apa? Kita ketergantungan terhadap minyak itu 200.000 barrel per hari. Itu menggunakan dolar. Ya kan? Nah, terus kita impor apa segala macam dari Eropa, dari Inggris, dari Inggris sekarang udah bukan Uni Eropa kan, dari Amerika, itu semua pakai dolar. Nah, terus kalau kita tiba-tiba
mau pakai mata uang kita, ya kita harus bikin sistem keuangan finansial yang kuat dulu dong. Untuk melawan suatu sistem kan harus dikalahkan dengan sistem pula. Oke. Nah, artinya artinya rupiah bisa menguat ya kalau dengan ya itu Mas. Jadi gini, kalau kita lihat peredaran uang di dunia itu 85% itu semuanya ada di dolar, sisanya euro, 1,7% itu yuan, sisanya ya mata-mata uang lain yang beredar di perputaran ekonomi dunia ini. Nah, kalau kita nggak, kalau ngomongin kita bisa turun atau naik itu ya tergantung dari kebijakan bank sentral kita, yaitu Bank Des Java atau nama Indonesianya Bank Indonesia. Gitu. Itu tergantung mereka yang ngatur. Oke, Mas Danu, saat ini mungkin masih banyak yang mengira ya bahwa mata uang dengan nilai paling tinggi di atas dolar adalah pound sterling, nilai Inggris. Benar nggak Mas Danu itu? Ya. Ternyata ada beberapa mata uang yang terkuat di dunia seperti dinar Kuwait, ya, dinar Bahrain, dan Real Oman. Bagaimana menurut Anda agar Indonesia memiliki nilai mata uang yang tinggi di atas dolar Amerika Serikat? Apakah tetap menggunakan rupiah atau menggunakan mata uang bersama negara ASEAN seperti mata uang euro di Eropa itu ya? Ya. Atau Anda punya solusi lain, Mas Hanu? Jadi gini, kita kan balik lagi saya bilang, kalau kita mau menghadapi sistem yang udah beratus-ratus tahun dibangun ini, kita juga harus bangun sistem. Ya pada saat ini, ya udah kita pakai rupiah, tapi kita bikinlah mata uang baru. Misalnya emas Republik Indonesia atau emas Nusantara. Karena emas itu memang pada dasarnya dari dulu. Awalnya perbankan itu kan emas dititipin, ditulisin IOU. IOU sekian-sekian, tergantung emasnya. Nah, kita bikinlah emas bahwa ini saya buka juga nih catatannya ya, bahwa ini Indonesia ini emasnya ini masih berlimpah. Bentar, kita bisa lihat itu di Jawa itu kita masih punya 339 juta ton emas. Itu baru di Jawa. Kita ngomong di NTB. Di NTB itu kita masih ada 558 emas, cadangan emas. Di Sulawesi ada 557 juta ton emas. Di Maluku ada 6,62 juta ton emas. Di Kalimantan 40 juta ton emas. Di Sumatera ada 168,56 juta ton emas. Dan ini paling dahsyat nih, di Papua itu ada 1.869 juta emas. Teknisnya gimana, Mas Danu? Teknisnya gimana? Tadi Anda bilang rupiah emas gimana? Atau kita itu nanti mata uangnya berupa gelondongan atau kepingan emas atau gimana? Seperti saya belum paham itu. Jadi gini, kita bikin kepingan emas dan silver. Kita baliklah ke zaman kejayaan kita zaman Majapahit itu memang kan nggak ada uang kertas di zaman Majapahit. Apa namanya, koin emas, koin silver. Nah, itu kita pakai dulu pada saat ini di Indonesia. Kita rupiah untuk keluar. Makanya saya bilang sistem harus dilawan sama sistem. Nah, ketika kita pakai itu, sistem itu akan runtuh dengan sendirinya. Bahwa mereka itu kelabakan. Karena apa? Mereka cetak uang, itu sekarang udah zamannya Ronald Reagan itu. Mereka cetak uang, ini Amerika, kita ngomong dua kutub ya. Amerika itu sejak tahun 1970, mereka itu cetak uang itu tidak berdasarkan underlaying-nya emas. Nah, sama seperti China. Mereka juga pakai MMT, Modern Monetary Theory, di mana mereka mencetak uang berbasis project. Makanya ada yuan, ada renminbi. Nah, kita juga kan bisa contek yang itu. Tapi kita nggak pakai kertas. Kita pakainya benar-benar emas. Karena kita kaya emas. Itu solusi Danu Aguslan ya. Jadi kan gini, ketika kita udah bisa menciptakan suatu kekuatan finansial satu dan sistem finansial itu sendiri, negara-negara ASEAN ini akan ikut kok.
dengan Baik, sendirinya. negara-negara ASEAN akan ikut. Saya akan sambung nih dengan pertanyaan berikut. Tapi ini tidak lagi kita berbicara tentang keuangan ya, tapi masih ada kaitannya nih. Dan ini yang terakhir ya. Danu Agustuan ini adalah terah dari Pangeran Sambernyowo nih yang bergelar KG PAA Mangkunegoro I sebagai pahlawan nasional ya. Mas Danu ini adalah calon pemimpin masa depan. Salah satu dari kurikulum 50 The President Center, Mas Danu, untuk pembekalan kandidat pemimpin masa depan seperti Anda. Biar Pak Ketua dengar ini. Amin. Adalah penggalangan para pemangku adat raja-raja dan sultan-sultan di seluruh Nusantara. Menurut Dr. Sabto Supono dari The President Center, mudah-mudahan Pak Sabto hadir juga ini. Dulu para sesepuh termasuk Mangkubuwono IX mengatakan bahwa rohnya NKRI ada di keraton-keraton Nusantara. Sehingga jika bisa menyatukan keraton-keraton di seluruh Nusantara, maka NKRI akan menjadi negara besar, kuat, dan mau maju sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Namun, ada nih, namunnya Mas Danu. Namun dengan masih adanya konflik di keraton-keraton, upaya tersebut rupanya tidak mudah dan makin jauh dari harapan. Anda sebagai calon pemimpin masa depan, bagaimana menurut pendapat Anda, Mas Danu? Terakhir. Oke. Jadi ini mungkin agak panjang ya, saya juga cerita sejarah dulu ya. Bahwa karena memang kan kita mau mengembalikan kejayaan Nusantara. Nah, dulu kalau kita mundur flashback ke 1293 sampai 1500 itu kan 1300 lah puncak-puncaknya itu di zamannya Eyang Hayam Wuruk. Nah, kita ini Majapahit itu membawahi 59 keraton atau kerajaan-kerajaan dari Nusantara sendiri sampai ke atas Malaysia, Singapura, terus sekarang Laos, terus Thailand sampai Filipina. Nah, saya setuju bahwa pusatnya roh-rohnya ini ada di Mataram. Makanya saya punya harapan besar bahwa baik itu dari Pakualaman, Mangkunegaran, Pakubuwono atau Surakarta Hadiningrat, dan yang terakhir Yogyakarta Hadiningrat itu bisa bersatu, meninggalkan egonya. Apa sih kita tuh belajar dari sejarah bahwa kita ini selalu pecah bukan oleh bangsa lain, tapi bangsa kita sendiri yang berebut tahta, harta. Sampai sekarang pun masih terlihat kok warisan itu, bahwa para elit ini sibuk mau jadi pemimpin semua. Bahwa tapi boleh saya potong nih. Bukan berarti bersatu dalam artian teritorial ya, atau dalam persatuan fisik ya. Bukan, dia penyamaan pandangan gitu Mas Danu ya. Jadi gini, makanya saya lanjutin lagi bahwa bukan bersatu secara kerajaan yang kita ikutin Majapahit, bahwa 59 ini bersatu di bawah Panji Majapahit. Nah, saya kalau misalnya Mataram ini Panjinya apa nih? Indonesia, Nusantara. Iya, Nusantara. Nah kan Nusantara ya, kita nggak ngomong Indonesia karena kan Indonesia kan terpisah sama itu. Nah, ASEAN ini bisa begitu. Kalau kita bisa membangun tata negara yang baik, tata hukum yang baik, sistem finansial yang baik, seperti zamannya Majapahit dulu, otomatis mereka akan ikut. Karena apa? Mereka terjebak, semua negara ini terjebak dalam suatu finansial yang merugikan negaranya. Semua defisit, semua hutang. Kita bisa lihat, coba datanya dilihat di US World Debt.org. Itu semua negara itu utang. Kita semua terjebak. Kalau kita punya sistem-sistem itu kita bangun, itu mereka semua akan guyup. Yuk kita guyup, kita gabung semua. Saya yakin itu. Gitu. Jadi bukan berarti kita punya masalah hutang diselesaikan dengan hutang ya Mas Danu ya. Ya enggak lah, itu pola pikir ya
Aduh. Itulah Danu Aguslan. Baik Mas Danu, ini sayangnya kita dibatasi waktu, tapi nanti kita ada refreshing hiburan ya. Setelah ini jangan pergi kemana-mana dulu. Tapi saya akan mencoba menyapa teman-teman di live chat. Oke, banyak sekali Mas Danu, tidak ada pertanyaan, tapi mereka hanya mengapresiasi Mas Danu. Mereka hadir dan menyapa hai semua. Ada dari Malang, ada dari Tombariri Timur, Minahasa, ada Gianyar, Lampung Timur tadi ya. Tadi Lampung Barat, sekarang ada Lampung Timur nih. Ini Mas Danu masih ada keluarga ya dengan Lampung ya. Ada dari Boyolali, Boyolali ada yang dari mana ini? Wah, Purworejo. Udah, saya nggak bisa baca. Saya sampaikan terima kasih teman-teman yang hadir mengikuti perbincangan saya dengan Mas Danu Aguslan. Mas Danu karena dibatasi waktu, dengan berat hati kita harus mengakhiri perbincangan ini. Terima kasih kepada Mas Danu yang sudah berkenan hadir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Mas Danu. Ya, makasih juga. Salam sehat. Sama-sama. Salam buat keluarga, Mas Danu. Salam juga, Mas. Terima kasih banyak sudah diundang. Oke, baik. Mas Danu, saya akan closing statement. Teman-teman pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Danu Aguslan, Pelangi di Atas Merah Putih sebagai judul besar dengan tema perbincangan Financial System and Capital Investment. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikut dengan tamu dan tema yang lain. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita setelah ini kita akan saksikan penampilan Santri Rock dengan lagu Lir Ilir yang diaransemen secara Santri Rock. Jadi santri tapi rock, Mas Danu. Baik, saya Gadot Suryo undur diri. Salam sehat, salam kebangsaan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.